Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Riasari. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Nah, sekarang saya berada di Sekolah Islam Terpadu Ihsanul Amal yang ada di Alabio. Tujuan saya berada di sini adalah ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sains Komputer yang diampu oleh Bapak Jumadi SAPMT. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang tokoh pendidikan yang menaungi 3 unit pendidikan, yakni PAUD IT, SD IT, dan SMP IT Ihsanul Amal. Beliau juga memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam memajukan pendidikan. Untuk itu, mari langsung ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih Pak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Perkenalkan dulu, nama saya Desi Riasari. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau Setia Amuntai. Boleh saya tahu nama Bapak? Oh ya, nama saya Amiruddin, biasa dipanggil Amir. Bapak di sini menjabat sebagai apa Pak? Saat ini saya diamanai sebagai Direktur Operasional di lembaga atau di Yayasan Ihsanul Amal. Masya Allah. Ya. Baik, begini Pak. Saya punya tugas wawancara. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pemanfaatan komputer, internet, dan media sosial dalam membantu pekerjaan kantor dan perusahaan untuk memudahkan tujuan berorganisasi. Ya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak sebagai pendidik, apa itu komputer, internet, dan media sosial yang saat ini menjadi suatu pengaruh dalam kehidupan kita? Ya, saya kira kalau kita berbicara masalah komputer, medsos, atau media-media yang sifatnya digital ya, apa pengaruhnya terhadap lembaga ini, terutama para pendidik, ya tinggal sebenarnya sudut pandang kita saja melihat itu semua ya. Saya kira kan kalau kita meminjam istilahnya Ibnu Qayyim itu ya, kalau kita masih berada di bawah terik matahari itu tidak ada yang berubah. Mulai sampai dulu, zaman dulu sampai hari ini nggak ada yang berubah. Yang ada itu kan sunatullah, sesuatu yang peristiwa yang berulang-ulang. Nah, hari ini kita kan berada pada situasi di mana situasi kalau orang menyebutnya itu situasi yang zamannya zaman digital ya. Kemudian pas sudah zamannya digital, eranya masuk situasi pandemik, dan itu sangat klop ya. Tapi kembali kepada sudut pandang kita, kalau kita memandangnya itu, kita memandang medsos itu ada sesuatu yang buruk, maka yang ada dalam pikiran kita sesuatu yang buruk, dan itu bisa terwujud dalam bentuk perilaku yang buruk. Namun kalau kita memandangnya sebagai sesuatu yang positif, ya tentu saja banyak positifnya. Iya, Pak. Apalagi di era pandemik ini, di mana situasi belajar semua mengendaki harus online ya. Dan suka tidak suka ya kita harus memaksa diri kita untuk suka kalau memang tidak suka. Maka sudut pandangnya harus dibenahi. Pak, medsos itu sangat diperlukan bagi pendidik saat ini di era online ya. Iya, betul Pak. Saya kira begitu. Pertanyaan kedua, apa harapan Bapak dari keadaan sekarang ini untuk kehidupan kita di masa yang akan datang? Ya, harapan kita yang terkait dengan situasi hari ini ya. Jadi yang perlu digarisbawahi kalau menurut saya, hari ini atau ke depan itu sebenarnya sama saja. Tinggal bagaimana kita menyiapkan saja. Kita ini menuju masa depan ya. Saat ini kita belajar menikmati tentang situasi yang ada. Kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang harus senantiasa adaptif dengan segala situasi. Kalau memang hari ini kita harus menikmati suasana digital, ya kita harus belajar menjadi orang yang punya kemampuan digital. Pikiran juga harus menyesuaikan dengan pola-pola digital. Siapapun itu ya, tidak hanya anak milenial, orang-orang generasi baby boomer, generasi X,
generasi Z atau generasi Z apapun itu namanya, itu satu saja prinsipnya, kita harus menjadi pribadi yang fleksibel. Kalau kita bisa menjadi orang yang memiliki pribadi yang fleksibel, itu akan mudah mengikuti perkembangan atau situasi zaman seperti apapun, bisa lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun, bisa menggunakan fasilitas apapun. Catatannya satu, fleksibel. Ya, beda dengan situasi saya dulu ya, internet tidak semarak sekarang, medsos tidak semasa sekarang ya. Zaman saya dulu itu HP begini nggak ada, mau nonton TV aja susah dulu zaman saya dulu. Ya, buru-buru mau main internet, nonton TV aja susah. Namun orang-orang generasi yang seperti kami ini, yang selevel dengan saya ya harus fleksibel gitu loh. Dan itu berlaku untuk siapapun. Nah, kata sampean yang usia milenial ini pun saya sarankan harus menjadi pribadi yang fleksibel. Karena orang yang fleksibel itu orang yang mudah beradaptasi dengan siapapun dan dalam situasi apapun, dan ketemu siapapun itu akan mudah bergaul, mudah mengadaptasikan dirinya kepada situasi apapun, sehingga itu akan membuat kita bahagia. Jadi gitu, apapun eranya lah, era internet ke era digital, era jadul, era kolonial, era tradisional, milenial, sama aja. Yang penting kita bisa menjadi orang yang fleksibel, itu sudah cukup sebenarnya. Gitu ya, menurut saya. Jadi harapan ke depan ya tetap jadilah orang yang fleksibel, sehingga orang yang fleksibel itu akan mudah beradaptasi dengan siapapun dan di situasi apapun. Sekarang pertanyaan ketiga, menurut Bapak, perubahan yang mendasar apa yang Bapak rasakan dalam dunia pendidikan di era kemajuan informasi ini? Ya, kalau yang paling mendasar menurut saya itu perilaku, kan gitu. Nah, perilaku anak-anak sekarang, kalau kita bicara tentang konteks pendidikan ya, perilaku atau pola ya, sikap mereka ketika belajar itu sangat berbeda. Maka guru, dalam hari ini pendidik, ketika menjumpai anak-anak sekarang ini yang perilakunya sudah mulai berubah, dikarenakan karena informasi teknologi yang begitu cepat ya berubahnya, maka saran saya ya, orang-orang pendidik ini harus menyesuaikan dengan dunia anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang ini memang perilakunya berubah. Kecepatan mereka mengakses informasi terkait dengan dunia digital itu sangat cepat daripada para pendidik yang mereka kalah cepat. Nah, jadi itu perubahan, sehingga saya menyadari, saya melihat memang anak-anak di sini, anak sekarang ya, itu cepat dalam mengakses hal-hal terkait dengan informasi. Namun satu yang menjadi catatan, akhlaknya itu loh. Ya, mereka boleh cerdas ya, boleh bisa apa saja. Dari internet itu pengetahuan itu banyak, mereka bisa akses. Skill-skill mereka juga teruji. Tapi pendidikan akhlak itu tetap menjadi fokus utama kita ya, sampai kapanpun. Karena hanya satu yang nggak bisa ditiru, nggak bisa dipelajari oleh anak-anak sekarang, itu akhlak. Di internet nggak akan dapat itu akhlaknya, ada teorinya. Nah, makanya ilmu boleh mereka, pengetahuan boleh mereka luas, tapi adab, ya kan? Adab tetap harus di nomor satu kan. Karena Nabi kita kan datang ya, dulu diutus oleh Rasulullah, Nabi itu kan menyempurnakan akhlak kan. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka hadirnya Nabi di tengah masyarakat jahiliyah dulu itu untuk ya itu beneri akhlaknya itu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Makanya perubahan yang mendasarnya saya lihat hari ini adalah yaitu tadi, anak-anak memang kecepatan menangkap informasi itu cepat ya, dengan era digital saat ini ya, pemanfaatan teknologi yang luar biasa. Namun perubahan yang sangat mendasar terlihat adalah perilaku mereka, dan ini terkait dengan adab. Bagaimana anak-anak itu ketemu gurunya saja, itu saya melihat tidak sama ketika zaman saya dulu ya, ketemu guru itu kan ya menunduk, cium tangan, lebih sopan. Ini kan anak-anak sekarang saya lihat itu kan cuek-cuek aja, kayak nggak butuh nih. Nah, seperti itu. Awalam, apakah mereka itu malu ketemu gurunya, atau memang dasar mereka cuek, nggak mau nyapa gurunya? Itulah yang saya amati saat ini dari perkembangan perilaku anak-anak sekarang ya. Ini pun juga dipengaruhi karakter mereka oleh teknologi sebenarnya. Nah, sebenarnya itu juga ada peluang, pendidik di sini itu juga ada peluang kalau bisa kita melihat sudut pandang yang lebih luas ya. Yaitu akhlak ini nggak bisa digantikan oleh informasi, teknologi, nggak bisa. Ya, pekerjaan yang lain-lain itu bisa, atau pengetahuan apapun itu bisa dilihat di
internet, tapi pendidikan akhlak itu tetap gurunya lah yang memberikan contoh, dan juga di rumah adalah orang tuanya. Itu ya paling mendasar perubahan perilaku terkait dengan adab. Selanjutnya, berapa banyak sumber daya yang Bapak gunakan untuk memanfaatkan media internet? Waktu untuk belajar mungkin, operator, perangkat, dan biaya bagi dunia pendidikan. Kalau kita berbicara tentang sumber daya ya, sumber daya itu kan ada dua. Ada sumber daya ya dari diri kita sendiri yang bisa kita berdayakan, ada sumber daya dari luar. Begitu kan. Nah sekarang kalau ditanya sumber daya apa yang sudah dikeluarkan oleh lembaga ini, saya kira banyak. Ada beberapa sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Satu kan, kita memfasilitasi mereka kan, para pendidik ini dan para peserta didik di sini kan. Kebutuhan mereka itu apa saat ini? Yang dibutuhkan anak-anak sekarang itu apa dalam proses pembelajaran yang sifatnya digital? Oh seperti ini sebenarnya. Kita juga diskusi dengan para guru. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh para pendidik agar pembelajaran itu bisa efektif berjalan, dilaksanakan di sini. Ya tentunya mereka juga memberikan pandangan-pandangan. Nah, pandangan-pandangan yang mereka berikan ke saya, biasanya saya minta mereka untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang itu sudah disusun dalam bentuk proposal. Apa saja? Ya banyak tentunya kan. Salah satunya ya penyediaan wifi gitu kan. Alhamdulillah kan di sini hampir semua unit sudah kita berikan wifi. Itu kayak di TK, SD, SMP itu ada. Itu 40 sampai 50 istilahnya itu Mbps kah? Mbps istilahnya kan. Nanti kita kasih yang lebih besar jangkauannya. Dan itu pun sumber daya sebenarnya. Sumber daya yang bisa kita manfaatkan itu wifi, yang itu ada dana kas yayasan yang harus dikeluarkan, dan itu lumayan. Nah seperti itu salah satu sumber daya ya, sumber daya yang dalam bidang keuangan kita manfaatkan. Yang kedua, ide-ide dari guru-guru itu apa? Nah itu juga sumber daya namanya. Ide itu sumber daya yang muncul dari dalam diri kita. Nah saya selalu mengeksplor teman-teman di sini ya, para pendidik. Nah, kamu punya ide apa? Kamu punya ide apa terkait dengan ini? Oh, alatnya ini Ustadz, Ya sudah, biasanya ya kita fasilitasi saja. Apa-apa yang mereka perlukan terkait dengan sarpras ya, agar pembelajaran lancar, ya kita fasilitasi. Jadi saya kira itu. Pokoknya intinya, idemu apa? Tuangkan dalam tulisan bentuk proposal, saya baca, saya pelajari. Jika memang itu memang sangat diperlukan, insya Allah pasti saya ACC. Berikutnya, aspek apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pemakaian komputer, internet, dan medsos sekarang ini, Pak? Ya, ada beberapa yang sangat terlihat ya, terkait dengan pekerjaan terutama ya. Contohnya untuk guru ya, merekap nilai atau membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran. Saya ambil contoh merekap nilai lah. Kalau dulu kan manual, diketik gitu kan, masih filenya kan enggak jelas disimpan di mana. Sekarang ada kemajuan teknologi, ada namanya Google Drive, dengan bisa disimpan di situ kan. Sehingga sewaktu-waktu mereka cari data itu mudah, dan kapasitas penyimpanannya juga besar kan. Kalau disimpan di laptop atau komputer banyak gangguan, bisa jadi kapasitasnya kurang atau virus yang ganggu di situ kan lebih rawan. Di Google Drive kan enggak aja. Nah, itu kan dampak-dampak kemudahannya. Berikutnya kan dengan pembelajaran yang ada hari ini online kan, kita adanya media-media seperti Zoom, kemudian Google Classroom, nah kemudian ada macam-macam yang lain, dia bisa menghubungkan kita walaupun nggak ketemu, paling nggak ketemu secara virtual itu lumayan lah untuk melepas kerinduan. Mereka bisa sharing yang selama ini offline di kelas, ya terpaksa harus diganti. Ya tetap bisa ketemu, tapi situasinya ya beda lah, online, virtual, tapi paling tidak bisa terlihat wajahnya. Itu kan juga bagian daripada manfaat teknologi yang dirasakan di sini, sehingga lebih nyaman. Yang ketiga kan ada walaupun kita nggak ketemu, ya kita masih bisa merekam. Ya seperti kita sekarang ngobrol begini direkam, nanti direkam, hasil rekaman ini kan bisa di-share ke murid-murid
Atau kalau nggak ketemu, gurunya bikin media pembelajaran sendiri di sini, kemudian dalam bentuk video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu bisa di-share ke paguyuban atau langsung ke anak-anak. Jadi insya Allah banyak dampak-dampak positif dari media elektronik ini ya, dengan era digital ini terkait dengan sekolah di sini ya, lembaga di sini itu banyak manfaatnya. Tapi kembali lagi ya, sudut pandang kita itu memang harus positif. Kalau kita negatif terus ya nggak ada untungnya aja terus. Yang ada kan menyalahkan terus keadaan. Tapi kalau saya pribadi ya, sudut pandang kita harus positif menyikapi ini, dan kita ajak semua guru untuk juga memiliki pandangannya positif tentang era saat ini, era digital ini kan. Maka pemanfaatan teknologi itu sifatnya harus, dan banyak manfaatnya lah tentunya. Nah, seperti itu ya. Kalau ngomongnya lagi banyak, aplikasi rapot juga begitu kan, ngisi data. Dulu kan manual, sekarang kan ada aplikasi-aplikasi yang bisa tercipta kan. Iya Pak. Nah, itu memudahkan mereka untuk menginput lebih cepat, yang biasanya dikerjakan seminggu bisa jadi 3 hari kan gitu. Nah, karena ada aplikasi sudah. Nah, seperti itu. Laporan keuangan yang kita miliki juga begitu. Dulu manual, sekarang ada aplikasi-aplikasi yang tercipta dari adanya media ini kan. Akhirnya lebih mudah. Contoh kalau yang paling dirasakan oleh karyawan itu setiap tanggal 1 itu kan hari bahagia. Kalau dulu sebelum adanya teknologi ya, yang kita pakai ya bisa molor itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, sekarang karena kita sudah punya aplikasi, program di CMS kita itu jam 12:05 itu sudah masuk tanggal 1, itu sudah masuk gaji semua karyawan karena ada aplikasinya. Kalau dulu enggak, nginput lama dan bisa lambat, dan sekarang enggak, karena ada pemanfaatan teknologi itu kan, dengan aplikasi yang tercipta sangat membantu itu. Nah, tapi terlepas lagi itu semua juga perlu biaya. Nah, kita insya Allah memfasilitasi saja hal-hal seperti itu ya. Apapun ide guru-guru di sini, apapun ide karyawan kita di manajemen, asal itu bisa mempermudah mereka mengerjakan itu dan mereka bisa bahagia, kita fasilitasi. Dan memang terbukti banyak kok manfaatnya. Terakhir Pak, ya. Pesan-pesan untuk kami ke depannya, untuk mahasiswa dan untuk masyarakat yang lain. Ya, jadi gini ya, ini saran untuk para mahasiswa ya. Saya menyarankan untuk Anda ini ya, dan yang lain-lain, ketika menjadi mahasiswa, jangan berhenti mendapatkan pengetahuan itu sebatas untuk tujuan nilai. Nah, gitu ya. Tapi justru biasakanlah mengubah pengetahuan itu menjadi keterampilan. Nah, pengetahuan yang Anda dapatkan di kampus itu hanya sebatas memperluas pengetahuan Anda. Namun ketika tidak ada upaya atau niat untuk mengubah pengetahuan menjadi keterampilan ini, dan yang penting diistiqomahkan, itu tidak akan naik makom menjadi ilmu. Nah, gitu. Makanya antara pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Nah, menurut pandangan saya, pengetahuan itu hanya sebatas kita dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Karena apa? Karena kita punya pengetahuan. Maka orang yang berpengetahuan luas belum tentu dia orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu pasti dia berpengetahuan. Maksudnya apa? Kalau orang berilmu itu dia punya keahlian, walaupun dia satu bidang. Nah, saran saya untuk mahasiswa begitu saja. Pengetahuan yang Anda dapatkan itu sebanyak mungkin di kampus. Ambil satu pengetahuan itu, kemudian amalkan, istiqomahkan, maka di situ Anda akan mendapatkan ilmu. Jadi kalau belum dipraktekkan itu masih pengetahuan ya. Nah, kalau sudah dipraktekkan itu Anda bersabar, istiqomah mempraktekkan pengetahuan itu, nah itu akan menjadikan keterampilan. Dan keterampilan yang diahlikan, yang dilakukan terus-menerus akan menjadikan sebuah keahlian. Nah, keahlian itulah ilmu. Nah, makanya ada istilah itu kan, ada, kalau saya mencari di kosakata bahasa Indonesia itu ya, ada pengetahuan, ada ilmu. Orang yang berpengetahuan saya tidak tahu apa istilahnya ya. Tapi kalau orang yang berilmu itu kan ilmuwan. Nah, ilmuwan itu biasanya dia ahli di bidangnya, dan ciri orang ahli itu adalah dia mencintai pekerjaannya. Nah, seperti sampean sekarang ini, nah sampean punya penelitian misalnya di bidang komunikasi. Saran saya jangan berhenti di level penelitian ini,
Tapi ahlikan ilmu komunikasi ini, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala aspek ya kehidupan kita. Ulangi itu terus-menerus, maka Anda akan mendapatkan ilmu di situ. Karena ilmu itu kan akan hadir tatkala pengetahuan itu diamalkan secara istiqomah. Itulah ilmu hadir. Nah, tatkala ilmu hadir, Anda pasti punya keterampilan. Anda akan menjadi ahli. Nah, kalau Anda jadi ahli, inilah yang dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang berilmu itu derajatnya ya dinaikkan. Nah, ini maksudnya. Nah, makanya kenapa fenomenanya ini banyak mahasiswa lulus tapi bingung nyari kerja. Karena jawabannya adalah Anda belum menjadi orang yang berilmu. Walaupun Anda sudah sarjana, Anda masih sebatas pada makom berpengetahuan luas. Nah, kalau Anda adalah seorang ahli, Anda tidak bingung nyari kerja, Anda bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Atau Anda dicari orang karena Anda ini ahli. Gitu loh. Itu ya, jadi Anda nggak perlu lamar, tapi Anda dilamar. Nah, ini seperti itu. Dan saya cerita begini nih, alhamdulillah saya mengamalkan itu. Sehingga saya akan cerita sedikit ke sampean, saya masuk di sini kok saya nggak ngelamar, saya dilamar. Nah, jadi begitu. Jadi saya tidak mengatakan diri saya ahli loh, enggak ya. Tapi orang yang menganggap saya ahli, makanya saya dilamar untuk jadi direktur di sini. Nah, tanpa melamar. Saya kira itu ya pesannya ya. Jadi ubahlah pengetahuan itu menjadi keterampilan. Keterampilan itu hadir tatkala pengetahuan yang Anda dapatkan itu sampean amalkan. Dan tatkala Anda punya ilmu, Allah akan naikkan derajat sampean. Nah, saya kira itu ya pesannya. Ada lagi? Sudah cukup di situ, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan Bapak kepada saya. Saya sangat senang berhadir di sini dan wawancara bersama Bapak. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak lakukan akan membawa kebaikan bagi generasi anak-anak muda saat ini, nanti, dan seterusnya. Selalu sehat dan sukses terus, Pak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan beliau. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan jangan lupa ya, like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.